Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Fossusilo. Nama saya Munifah Hairunisa. Perkenalkan, nama saya Bunga Oktavia Ramadhani. Oke, di sini kami bertiga mau membuat wawancara tugas bahasa Indonesia, yaitu yang berjudul membedakan Eksplorasi. ragam bahasa formal dan non formal. Yuk ikuti terus wawancara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munifah Hairunisa. Di tugas bahasa Indonesia kali ini saya diminta melakukan wawancara. Di sini saya akan mewawancarai narasumber pertama, yaitu orang tua saya, untuk meminta pendapat mereka tentang penggunaan bahasa formal dan non formal dalam kehidupan sehari-hari. Yuk lanjut wawancaranya. Baik, di sini saya akan mewawancarai narasumber pertama, yaitu mama saya. Baik, saya sebagai orang tua dari Nisa. Ma, aku di tugas bahasa Indonesia disuruh wawancara soal ragam bahasa, jadi mau tanya-tanya dikit ke mama. Iya. Apa ya? Iya, silahkan boleh Kak. Menurut mama, penting nggak sih kita pakai bahasa daerah di rumah? Kalau menurut Mama penting ya, karena bahasa daerah itu adalah warisan dari leluhur kita. Terus kalau mama sendiri lebih sering pakai bahasa apa di rumah? Kalau Mama sih tergantung ya, kadang pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa daerah. Kalau menurut mama pakai bahasa daerah lebih deket nggak sih? Iya, lebih ke akrab, mungkin lebih ke enak aja ya gitu, karena kan kita tinggal di wilayah Jawa Barat. Kalau misalnya anak-anak sekarang jarang pakai bahasa daerah, menurut mama gimana? Kalau menurut Mama gini, sebenarnya kalau misalnya kita di daerah Jawa Barat sendiri, harusnya kita melestarikan warisan leluhur kita. Seharusnya bahasa daerah itu kita pakai untuk sehari-hari gitu. Baik, terima kasih Ma dan menjawab pertanyaan Nisa. Iya, sama-sama Kak. Baik, itu tadi wawancara saya dengan orang tua saya tentang penggunaan bahasa formal dan non formal. Semoga wawancara ini bisa menambah pengetahuan kita tentang penggunaan ragam bahasa. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Ratu Fossusilo. Di sini saya akan melanjutkan sesi wawancara lagi dengan narasumber saya. Baik, sekarang saya sudah di samping saya sudah ada narasumber saya. Permisi, ganggu waktunya nggak? Enggak, Teh. Oke, baik. Ini mic-nya. Oh, ya. Ya, ini saya ada tugas kuliah. Tugas kuliah ya. Iya, ada tugas kuliah tentang ragam bahasa formal dan non formal. Oh, iya. Saya izin wawancara A-nya ya. Boleh banget. Oke, baik. Saya mau nanya nih, A. Boleh banget, Teh. Oke, baik. Menurut A, di media sosial itu lebih cocoknya menggunakan bahasa formal atau non formal ya? Kalau bagi saya, Teh, kalau di media sosial lebih cocok pakai bahasa non formal ya. Soalnya lebih santai, Oke, baik. lebih asik lah kalau dijelasinnya gitu ya, Lebih teman-teman ya, gaul pokoknya ya. gitu ya. Oke, Tapi baik. kalau lagi bikin story atau hal pribadi, saya lebih ke pakai bahasa formal, soalnya lebih sopan. Oke, baik. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, A. Iya, Teh, mangga. Oke, di sini saya mau nanya nih, A. Kalau A-nya lebih sering memakai bahasa formal atau non formal di media sosial, A? Kalau saya pribadi, Teh, kalau di media sosial itu sering menggunakan bahasa non formal ya. Soalnya tadi kata saya juga lebih santai, lebih enak, lebih enjoy penyampaiannya ya. Oke, biar nggak Tapi kaku. iya, tapi saya juga sering Teh pakai bahasa formal, soalnya tergantung saya chat ke siapa gitu, biar lebih sopan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya lagi, kalau misalkan nih, A, menurut AA-nya di zaman sekarang itu anak-anak muda sekarang itu masih banyak yang peduli nggak sih, A, tentang bahasa formal dan non formal? Kata saya sih ya, kelihatannya zaman sekarang itu anak muda kebanyakan lebih ke mengetahui bahasa
non formal. Sedikit yang tahu bahasa formalnya ya teh. Oke, baik. Ya. Baik. Kalau menurut AA-nya nih, anak-anak muda zaman sekarang masih peduli nggak tentang bahasa formal dan non formal di media sosial? Kata saya sih ya, kelihatan saya anak muda zaman sekarang itu ada yang peduli dan juga tidak ada yang peduli. Soalnya kenapa? Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang lebih menggunakan bahasa non formal karena bahasanya campur-campuran gitu, ingin kelihatan gaul. Gitu aja sih teh. Lebih ke bahasa kasar aja ya. Nah, ya gitu, Jadi tidak bahasa baik gaul dicontoh. gitu ya, udah. Iya. Tidak baik dicontoh ya kawan-kawan. Jangan kawan-kawan. Oke, maaf ini biar lebih enak kita ngobrolnya dipindah ke sebelah sana ya, soalnya di sini banyak kendaraan. Iya boleh Oke, emang baik. ya lebih nyaman di sana Kak. Iya. Kalau kesimpulan dari kakaknya nih tentang bahasa formal dan non formal di sosmed apa Kak? Kesimpulan kata saya sih formal non formal itu bagus, tapi kita harus lihat situasi orangnya untuk penyampaiannya. Kalau yang lebih tua harus menggunakan bahasa formal. Kalau ke seangkatan atau ke adik kelas itu harus menggunakan bahasa non formal. Tapi itu masih lihat tempat ya, situasi. Ya cukup segitu sih. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih ya kakaknya. Ya sama-sama. Jadi itu hasil wawancara saya dan narasumber saya tentang bahasa formal dan non formal di media sosial. Dari sini kita belajar bahwa penggunaan bahasa formal dan non formal itu tergantung pada situasi. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Di sini kembali lagi bersama Bunga Oktavia Ramadhani. Di sini saya akan mewawancarai Amang pedagang roti anget. Boleh di sini? Assalamualaikum Mang. Boleh ini dipegang dulu mic-nya ya. Dengan AA siapa namanya? Solahuddin Oh iya, dari mana? dari Sukabumi. Oke. Jualannya udah jelas ya di sini. Amangnya jualan roti anget. Ada rasa apa nih kira-kira sebelum ke pertanyaan? Ada rasa coklat, blueberry, strawberry, kacang hijau, kelapa, keju. Oke, udah siap belum buat pertanyaan saya? Pertanyaan apa tuh Kak? Kalau misalnya nih amangnya lagi dagang keliling itu biasanya ke pelanggan pakai bahasa formal atau non formal? Paling formal sih Kak. Oh, formalnya seperti apa contohnya? Seperti kamu beli gak Kak? Oh iya, Kak mau beli kakak gitu. Biasanya kalau ngelayanin pedagang misalnya ke pedagang yang lebih tua tuh pakai formal atau non formal? Formal sih. Oh formal ya. Kalau yang ke anak kecil misalnya tuh adik-adik di bawah A-nya gimana? Formal atau non formal? Paling kadang non formal atau formal gitu. Oh iya, oke Jarang-jarang. jelas. Ya, pertanyaan kedua A, misalnya kalau AA jualan kelilingnya tuh di luar daerah bahasa Sunda gitu, di luar daerah Sunda biasanya pakai bahasa apa? Paling pakai bahasa Indonesia. Kak. Indonesia aja ya. Formal atau non formal? Paling non-formal. Menyesuaikan saja gitu. Oke, menurut AA nih, AA biasanya kalau misalnya berjualan sehari-hari keliling, biasanya AA lebih sering pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Paling pakai bahasa Indonesia sih. Oh iya. Formal atau non formal? Kan formal. Oh Kak, iya, ya. non formal. Ya. Ya, oke. Kembali ke pertanyaan terakhir, seberapa penting menurut AA pakai bahasa Indonesia formal dan non formal di kehidupan sehari-hari? Paling kalau ada yang ngajak ngobrol bahasa Indonesia paling ngomong pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. iya, jadi menurutkan bagaimana lawan bicaranya saja gitu. Menurut AA penting nggak? Penting sih. Penting. Soalnya kita hidup di Indonesia. Oh iya, betul sekali. Terima kasih ya, A. Iya, Makasih. sama-sama, Teh. Ya. Halo, kali ini saya akan mewawancarai petugas keamanan Universitas Saputra. Saya akan menanyakan bagaimana sih mereka menggunakan bahasa formal dan non formal, dan juga sepenting apa sih mereka menggunakan bahasa Indonesia non formal dan non formal. Yuk kita lihat. Boleh saya tanya, kalau misalkan ke Bangka itu apakah menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia kita. Bahasa Indonesia ya. Kalau sama teman sama security. Security kadang bahasa Sunda, kadang bahasa Indonesia juga. Iya.
nggak sih pakai bahasa formal dan non formal yang di dalam kehidupan sehari-hari? Penting. Nah, kenapa bisa penting? Ya karena kita kan bisa menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Iya betul ya, oh, benar juga ya ternyata. Makasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunga Oktavia Ramadhani. Di sini saya akan mewawancarai anak-anak komplek. Udah sini deh. Sebagai narasumber saya untuk bahasa Sunda non formal ya. Halo Dek, namanya siapa? Ada jawab ini. Boleh dipegang ya mic-nya. Boleh Dek, perkenalan dulu. Perkenalkan, Lihat ke nama saya kameranya. Muhammad Rizky Pauji. Oh, yang satu lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan. Oke, Iqbal sama Pauji ya. Adek biasa sehari-hari pakai bahasa Sunda kan? Ya, ya, jawabnya pakai mic deh. Bahasa Sunda formal atau non formal tuh biasanya? Non formal. Non formal ya? Iya, contohnya gimana deh? Coba boleh disebutin Sunda non formal menurut Adek kehidupan sehari-hari. Sama teman itu gimana kayak nyamper main loh. Iya. Ajak main. Misalnya, Pauji mana rek ulin moal? Oke, kalau menurut apa Uji gitu? Sunda non formal sehari-hari itu seperti apa? Ayo ba ulin ka mana? Oke, oke. Seperti itu ya contohnya, teman-teman. Oke. Oke, pertanyaan yang kedua, Fauji sama Iqbal. Menurut Fauji sama Iqbal nih, gimana cara menerapkan bahasa Sunda non formal dan formal di kehidupan sehari-hari, misalnya ngomong ke yang lebih tua, ngomong yang ke lebih muda, dari Fauji sama Iqbal tuh gimana sih caranya? Perbedaannya gimana? Kalau misalnya non formal kan Lihatnya ke kamera. Sundanya nggak lemes. Kalau misalnya formal ada lemesnya juga. Oh, maksudnya ke yang lebih tua kita harus lebih sopan lah ya. Kalau ke yang lebih muda mah paling non formal lah ya. Gitu. Kalau menurut Pak Uji gimana? Sama kayak Iqbal tadi. Oh iya, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya Iqbal sama Fauzi tuh di lingkungan ini lebih sering pakai bahasa Sunda atau Indonesia? Pakai bahasa Sunda karena masih tinggal di wilayah Jawa Barat, Sukabumi, Indonesia. Oh iya, jadi pakai Sunda ya? Ya. Oke. Oke, pertanyaan terakhir Iqbal sama Fauzi. Kalau Iqbal sama Fauzi tuh paling sering pakai bahasa formal atau non formal di kehidupan sehari-hari di komplek ini? Non formal. Non formal. Oke, non formal tuh ke siapa? Buat ke siapa? Ke teman, ke sepantaran, atau bisa juga ke yang Lebih lebih muda. Kalau misalnya ke orang tua, ke orang tua, pakai formal. bahasa formal. Oke, iya. Oke, aku mau tanya ini kesimpulan dari wawancara ini, nanyain bahasa Sunda non formal dan formal di kehidupan sehari-hari itu, menurut Iqbal nih, pemahaman Iqbal gimana? Sama Iqbal sama Fauzi, pemahaman Iqbal sama Fauzi. Menurut pribadi saya, kesimpulannya memakai bahasa formal untuk ke yang lebih tua. Oke. Dan Contohnya seperti guru, contohnya orang tua, ya? seperti guru, orang tua, terus kakek-kakek, nenek-nenek. Iya. Terus kalau pakai bahasa yang non formal untuk ke teman-teman kayak teman sebaya kayak Iqbal sama yang lebih yang lebih kecil. Oke, Iqbal sama Fauzi, terima kasih ya atas waktunya sudah mau diganggu sama saya. Terima kasih sekali lagi ya. Iya. Terima kasih sudah menyaksikan video wawancara kami. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk memahami pentingnya menyesuaikan bahasa Indonesia dan Sunda, formal dan non formal. Mohon maaf kalau ada kesalahan katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.